kembali dengan saya Leli Sri Pujastuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Wipesam, Kabupaten Bandar Mulia. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Fitri. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Wipesam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Leli apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah Bu, hari ini kita adakan percakapan pra observasi ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi ya Bu ya. Bu. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Nah, agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu ya. Ya baik Bu. Nah Bu, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Nah, yang pertama Bu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira Bu, apa nih di sini yang tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Ya Bu, tujuan yang ingin saya capai berdasarkan rancangan modul yang sudah saya tuliskan di sini ada 3 ya Bu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep suhu dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan solusi atas permasalahan tentang suhu dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan alat pengukur suhu yang akurat dengan tepat. Oke, baik Bu. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu observasi nantinya? Ya, baik Bu. Nah, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu di area pengetahuan dan juga keterampilan Bu. Oh baik, jadi di area pengembangan yang ingin dicapai itu ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Bu ya. Nah, saya juga di sini ingin mendengar rencana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin bisa dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE ya Bu, dan kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa begitu Bu ya. Dan untuk model saya menggunakan model berbasis masalah Bu atau problem based learning begitu Bu. Untuk metodenya saya menggunakan eksperimen, kemudian diskusi dan presentasi dan penugasan begitu Bu. Oh baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan nantinya di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan nanti dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu Ibu juga menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning Bu ya, dan juga nanti Ibu juga menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan Bu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan media yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas? Ya. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan mungkin alat peraga yang telah disiapkan atau ya sudah saya suruh untuk anak-anak untuk membawanya Bu. Begitu kemudian LKPD dan PPT atau video pembelajaran, kemudian laptop dan proyektor begitu Bu. Oh, jadi itu media yang akan Ibu gunakan nanti ya. Lalu Bu, nah nih
kapan kira-kira nih Ibu mau melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, Bu? Misalnya di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Nah, jadi di rencana saya Bu, di hari Selasa, kemudian di jam 1-2 Bu ya, kemudian di kelas 7 khususnya di kelas Inen Mayakteri begitu Bu. Baik, jadi nanti di hari Selasa depan Bu ya, di kelas 7 Inan Mayatri pada jam pertama tadi Bu ya, pertama dan kedua. Oke, nanti pada hari Selasa tersebut Bu, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan mencatat dan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Iya Bu. Nah, nanti Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas atau pembelajaran di kelas ya Bu ya, kita akan adakan percakapan terakhir Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi, yang nantinya di situ kita akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya Bu, saya dari percakapan kita ini mungkin saya akan mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Terus sudah saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan kita hari ini Bu. Untuk persiapan Selasa depan begitu. Oke, berarti Ibu sudah bisa mendapatkan gambaran Bu ya, dalam mempersiapkan media yang akan Ibu gunakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia nih berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi Bu ya. Baik, nanti kita ketemu lagi ya Bu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Fitri. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Bersemangat sekali ya anak ibu, mudah-mudahan sampai kapanpun tetap bersemangat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpinkan membacakan doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa yuk. Berdoa selesai. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Sabila, apa kabarnya, Nak? Sakit. Siapa lagi yang tidak hadir, Nak? Ribakis ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh dan kita juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, Ibu mau bertanya nih. Ketika upacara bendera, kita terkena sinar matahari. Apa yang kalian rasakan? Ada yang mau cerita tentang itu? Kan? Perbedaannya? Ya. Kalau misalnya kita terkena sinar matahari itu kan tidak bisa dibilang sebenarnya agak jauh lagi. Tapi kalau misalnya kita kena air mendidih itu langsung kena kita tanpa ada lagi pembahasannya. Ya, bagus sekali ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melakukan kegiatan penyelidikan tentang peserta didik memiliki sikap tanggung jawab, kemudian melakukan kegiatan
studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan konsep suhu dengan benar. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran kita pada hari ini. Coba dilihat betul-betul ya nak, dan diperhatikan dengan jelas. Suhu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda. Nah, untuk mengukur suhu tidak bisa ya hanya dengan menggunakan tangan saja. Walaupun ada juga sih pada saat salah satu keluarga kita yang sedang demam, kemudian kita menempelkan pinggul tangan atau telapak tangan ke bagian kening anak tersebut yang sedang demam. Nah, tapi kalau digunakan kulit saja tidak bisa ya untuk mengukur secara pasti berapa derajat panas tubuh seseorang. Nah, untuk mengukur panas. Baik, nah tadi kalian udah melihat video pembelajaran tentang materi kita adalah suhu. Nah, suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Itu yang dikatakan dengan suhu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya nak ya, supaya kalian lebih paham lagi. Oke, nah tadi kalian kan sudah membawa alat yang Ibu suruh ya nak ya. Jadi kan ada 3 baskom. Di situ kalian isi nanti air panas, kemudian air dingin, kemudian air sedang atau hangat ya. Nah, kemudian nanti di LKPD itu kalian akan melakukan langkah-langkah kerjanya. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian ini adalah pertanyaannya, ini yang didiskusikan. Di pertanyaannya aja.
pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian rasakan, Nak? Senang, gembira, menyejukkan hati. Tepuk tangan. Baik, nah sekarang kita akan membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, Nak, kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan? Silakan. Dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang itu tentang suhu, kita dapat mengetahui bahwa suhu itu derajat dingin atau panasnya suatu benda. Baik, terima kasih, Nak, ya. Beri tepuk tangan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang gerak pada benda. Nah, Ibu harapkan kalian akan belajar lagi di rumah. Oke? Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Leli Sri Puji Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Wipesang, Kabupaten Benar Meriah. Saya masih ditemani dengan Bu Fitriani sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan observasi akademis. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Leli. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Bu Leli apa kabar? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Bu Fitri, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas ya Bu ya, yang sudah Ibu lakukan, yaitu dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana nih proses yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Nah Bu, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi, Bu? Baik Bu, jadi saya agak sedikit tegang ya Bu, karena belum pernah diobservasi atau karena ada orang asing, jadi agak merasa gugup seperti itu Bu. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu. Alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan lancar dan baik ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Lalu kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik Bu, tahapan-tahapan yang saya lakukan dengan cara membuat perangkat pembelajaran saya atau modul ajar saya Bu, untuk area pengembangan, kemudian area pengetahuan. Nah, untuk area pengembangan pengetahuan yaitu siswa mampu menjelaskan konsep suhu begitu Bu. Kemudian kalau di area keterampilan, siswa dapat menggunakan alat pengukur suhu begitu Bu. Oke, baik Bu, area pengembangannya di pengetahuan dan di keterampilan ya Bu ya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya berjalan dengan baik, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik. Memang masih ada kekurangannya Bu. Oh, baik, sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya. Namun di situ masih ada kekurangan kita lihat ya Bu ya. Nah, apa saja nih Bu kekurangan dan kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas? Ya, kekurangan
atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh seluruh guru begitu Bu ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan tersebut Bu. Artinya siswa tersebut kurang aktif begitu Bu. Gitu Bu ya. Nah, jadi ada beberapa siswa ya Bu ya yang tidak terlibat aktif di situ ya. Mungkin anak-anak tadi atau siswa tadi dia hanya mengandalkan teman-temannya ya Bu ya. Jadi Bu, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi dan kenapa mereka tuh tidak aktif, tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya saya akan melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat anak saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik sehingga anak akan merasa lebih nyaman Bu. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Begitu Bu sepertinya. Oh, baik. Jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nantinya akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, yaitu menggunakan gaya belajar masing-masing ya Bu ya. Dan di situ ada gaya belajar visual, menggunakan auditori dan kinestetik Bu ya, seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan proses belajar lebih baik lagi Bu ya dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Nah, saya tunggu nih ceritanya nih nanti apakah Ibu bisa benar-benar merealisasikannya atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Baik Bu, mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya Bu ya. Tapi insya Allah akan saya lakukan secepat mungkin begitu Bu. Oke, akan dilakukan secepat mungkin nanti di ajaran baru mungkin Bu ya. Karena kan minggu-minggu ini kita sudah terakhir sudah menuju ujian Bu ya. Nanti mungkin di awal semester 2 ya Bu ya bisa dilakukan. Baik Ibu, terima kasih pada kesempatan ini. Terima kasih sudah banyak atas tanya jawabnya ya Bu ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti apa yang direncanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik. Baik Bu, rangkaian supervisi akademis kita ini telah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fitri ya Bu ya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.